telinga kuda ke depan, di artinya dalam kondisi saya harus ngapa gitu. Saya harus ngapa seperti itu. Jadi memang kita selaku manusia di mana seluruh bumi ini telah diamanahkan ya untuk kita ya. Ternyata makhluk-makhluk Allah ini mereka menunggu instruksi dari kita, mau diajak ngapain nih saya nih, seperti itu istilahnya. Lihat dia dengerin ya. Perjalanan menuju Kampung Baduy, Stable Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku sekalian, kembali di Abdul Fatah Channel. Setelah beberapa hari kita belajar berkuda, ternyata masih banyak materi-materi yang perlu dipelajari. Sedangkan posisi stable adalah jauh dari tempat tinggal kami, maka saya memutuskan untuk beberapa hari tinggal di stable. Namun permasalahannya di sini adalah stable ini jauh daripada pemukiman masyarakat. Maka alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya menemukan beberapa orang yang memiliki niat sama untuk belajar lebih dalam mengenai berkuda ini. Maka pastikan sahabatku sekalian jangan lewatkan video-video kami survival di gurun pasir. Dan sebelum memulai, seperti biasa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan bunyikan loncengnya, dan juga silahkan ramaikan komentar pada kolom komentar agar semakin membuat channel saya lebih berkembang dan semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan pencet tombolnya sekarang dan silahkan tulis komentarnya dan ikuti terus video dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, selamat datang lagi di channel saya. Ini merupakan hari pertama saya insya Allah akan mencoba survival di kampung ya. Ini di kampung di sekitar Arab Saudi, dimana di sini ada stable yang biasa kita untuk berlatih. Karena di sini wilayah yang masih terpencil. Oke, sekarang langsung saja saya akan mencoba memasang tali kekangnya ya. Beberapa kesempatan kemarin sudah kita coba. Nah, sekarang saya akan mencobanya lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada saya untuk bisa berinteraksi dengan kuda. Dan seperti biasa, kuda yang mau kita pakai adalah kuda Arab yang merah, yang namanya Nail. Ya, baik, ini dia. Assalamualaikum Nail. Insya Allah kuda Arab yang baik. Jadi kuda Arab, mungkin sahabat sekalian mau saya kasih tahu nih beberapa ciri-ciri kuda Arab ya. Kuda Arab ini memiliki model kepala dengan mata yang besar. Mata besar, bola matanya juga besar. Jadi kelihatan gimana ya, kelihatan manis gitu ya, cantik gitu ya, manis cantik. Terus bentuk kepalanya itu di sini besar, terus di sini kelihatan berotot seperti ini ya, membentuk seperti ini, dan bagian mulutnya mengecil. Nah, itu ciri-ciri utama kuda Arab. Adapun bagian belakangnya pastinya ya hampir sama, kecuali mungkin bagian tunggangnya sini, bagian sininya mungkin ada perbedaan di antara jenis-jenis kuda, ada yang agak lumayan rata. Kalau ini jadi bisa dilihat dari bentuknya, fisiknya ini sangat bagus sekali untuk tumpangan ya. Oke, bismillah. Sekarang saya langsung mau coba aja pemasangan, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Kita komunikasi dulu dengan Nail ini. Insya Allah ini kudanya kuda baik, insya Allah. Tetap kita utamakan sikap lembut ya,
Meskipun kalau kuda belum kenal, kuda liar, kita harus sangat waspada karena dia juga hewan, binatang yang kita nggak tahu seperti apa perasaannya. Namun yang jelas beberapa ciri harus kita pahami soal kuda. Kuda marah itu kalau kupingnya ini dijepit ke belakang sini. Kalau sampai gini, berarti dia dalam kondisi kudanya marah. Kita jangan mendekat seperti ini, kita harus menjauh. Namun kalau ini kita melihat seperti ini ya, kudanya telinganya ke atas gini, ini artinya kudanya is okay gitu, no problem, maafi muskilah, nggak masalah. Ya dia senyum kan. Terus ada juga ternyata kuda ini dia kan hewan punya otak nih, punya otak. Nah dia berkomunikasi dengan manusia yang lain jenis makhluk gitu ya. Dengan apa? Dengan tanda tanya. Jadi kuda juga punya keinginan untuk bertanya. Seperti apa ciri-ciri kuda saat ingin bertanya? Yaitu kuda ini akan posisi telinga ini akan ke depan. Saat telinga kuda ke depan, dia artinya dalam kondisi saya harus ngapa itu. Saya harus ngapa seperti itu. Saya harus ngapa. Jadi kita selaku manusia di mana seluruh bumi ini telah diamanahkan ya untuk kita ya. Ternyata makhluk-makhluk Allah ini mereka menunggu instruksi dari kita. Mau diajak ngapain nih? Saya nih, seperti itu istilahnya. Lihat dia dengerin ya. Subhanallah. Dengan senyum manisnya, subhanallah. Oke, mudah-mudahan kita bisa berhasil memasang pelananya. Pertama, posisinya seperti ini. Jadi ini nanti yang akan ditaruh di antara dua telinga, ya, jangan kebalik sampai gini, jangan kebalik, tapi gini. Terus tangan kanan kita pegang di sini tengah-tengah, untuk nanti ngangkat ke atas. Terus ini yang digigit ini kita masukkan di sini. Dan ini harus hati-hati kalau kita belum kenal dengan kuda, karena bisa-bisa kuda malah gigit tangan kita. Dia binatang, jadi kita harus paham juga. Dilihat dari kuping dan juga matanya. Insya Allah oke, kita lanjutkan. Bismillah. Agak gugup saya, namun saya nolak nih. Bismillah, Nel. Sudah ditahan. Ya, betul, ditahan hidungnya. Alhamdulillah, udah sukses. Alhamdulillah. Kita masukkan ke telinganya, kita rapikan rambutnya ya. Baik, Masya Allah. Jadi inilah kuda yang dia juga sebenarnya adalah binatang yang hanya berhidup dengan insting dan makan dan berketurunan. Tapi kalau kita memiliki sikap terhadap kuda, maka kuda pun akan nurut pada kita. Lihat sekarang anteng terus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan ya bahwasanya kita berinteraksi dengan kuda adalah takdibul faros ya. Takdibul faros yaitu apa? Memberi adab kepada faros, kepada kuda ini. Makanya kita kalau melihat koboi-koboi itu di barat, mereka begitu ahli untuk berinteraksi dengan kuda, dan mereka memberikan sikap kepada kuda sehingga kuda memiliki sopan santun terhadap manusia. Kalau sampai kuda ini nggak sopan terhadap manusia, ada kalanya tegas. Harus tegas langsung keras, tidak tegas ya lembut, seperti itu. Karena ini adalah binatang yang tidak bisa kita basa-basi seperti itu. Subhanallah. Oke, semoga bermanfaat. Tetap saksikan video saya sampai akhir dari video ini ya. Oke, sekarang kita mau keluarin ini kuda. Ada hal yang penting juga ya. Kuda ini dia kalau di kandang itu kerajaannya. Jadi kita nggak boleh main-main di kerajaan kuda ini. Dan batas kerajaan kuda itu adalah pintu. Kita jangan main-main di pintu kandang kuda. Jadi saat kita mau giring kuda ini keluar, kita harus keluar dulu sendirian. Kalau enggak nanti kita digencet bisa. Lihat dia langsung lari.
Juga harus hati-hati. Terkadang kuda ini apa ya, sosial berkudanya sesama kuda kadang kurang ya, namanya hewan. Nah itu juga bisa tahu-tahu dia langsung loncat atau gimana. Jadi kita harus sangat hati-hati di situ. Itulah diantara adab di kandang kuda. Kita ikuti video dari saya. Baik, jangan lupa kalau sudah kita mau memasang pelananya ya. Pokoknya si kuda ini dia harus kita ikat pada kekangnya seperti itu. Rasulullah pun beliau seorang nabi ya, saat mau naik Isra, buruknya pun diikat. Jadi diantara adab kepada kuda biar kuda nggak bingung. Sekarang kita pilih pelananya. Bisa dia nggak bawa satunya? Baik. Kainnya Ini ya? Ya. Saat kita memasang pelana sendiri ya, juga pastikan kita jangan berdiri di sebelahnya kaki belakang. Karena bagi kuda, bagian sini itu sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Jadi bagian sini adalah sangat sensitif sekali. Maka ini adalah kawasan yang terlarang. Ini ke belakang ini kawasan yang terlarang. Jadi kita berdiri di sebelahnya. Ya. Pastikan untuk kenyamanan kuda, rambutnya juga jangan sampai terjepit, biar kuda juga merasa nyaman. Karena dalam dunia pengendalian kuda tanpa kekang itu, yang buat instruksi adalah, buat pegangan si penunggang kuda adalah rambut, kurang lebih seperti itu. Setelah kekang maka ada satu aksesoris lagi yang nanti yang ikat di leher sini. Kuncinya yang dua ini, ada dua lubang ini adalah nanti yang nyambung sama ininya, bawah ke atas ya. Nah, ada dua bagian seperti ini. Yang ini buat menghubungin ke kekangnya yang di depan sini. Ya, langsung aja kita pastikan pemasangan juga harus rapi agar nanti saat kita mengendarai juga nyaman, karena ini berkaitan dengan faktor keselamatan ya. Pemasangan sabuk ini kita harus perhatikan bahwasanya yang di leher ini ya, yang di leher ini ada satu bagian yang berkaitan dengan sabuk ini. Jadi sebelum diikat, dipasang, kita harus pastikan tidak ada terjepit ininya. Ini tidak terjepit ya. Kalau sudah bagus semuanya, ini juga di tengah udah mantap semuanya. Lihat kanan kirinya. Baik, di sebelah kanannya sini ya, biasanya karpet ada tempat untuk sabuknya ini ya, tempat untuk sabuknya. Jadi kita masukin sabuknya pada tempatnya ya. Jadi kalau kita ikuti
sesuai dengan standar, insya Allah itu lebih bagus, lebih aman, karena kaitannya dengan sisi keselamatan rider juga ya, sang penunggang juga. Kemudian yang dengan leher ya untuk penguat, bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khalid, kaifa Khalid? ايش هذه؟ هذه شباب. سبحان الله. هذه شباب كده لا شباب. الكاميرا هذه تصور؟ ايوه. هذا نسوي تصور في ذاكرة يو؟ ايوه بسوي تعليم كيف وصلنا القاعدة. داخل يوتيوب كويس؟ والله؟ تقول انا ما داخل يوتيوب ها؟ داخل يوتيوب عشان أتا إرسل في أيوة. أباشينات ايوه هذا أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ريدوان، كيفك يا هي تمام؟ كيف ساعدك؟ أنا غلط. ايوه. انا ما اعرف انا هذا الكاميرا او سمبوسة. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. Iya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah. Oke, insyaallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemasangan pelana sudah selesai. Mudah-mudahan sahabatku sekalian bisa juga mempelajarinya. Takdibul faros ya. Memberi adab kepada kuda. Yuk kita langsung ke pacuan. Bismillah. Insyaallah sahabat sekalian, jadi saya baru hari ke-6 ini saya interaksi dengan kuda. Saya pelajari dari pengalaman orang-orang yang sudah berkuda sekian lama, dengan dipadukan dengan ya sedikit ilmu yang saya pelajari dari asar-asar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mengambil kesimpulan bahwasanya kuda benar-benar di ujung puncak daripada kemauan kuda ini adalah tanda tanya. Ente suruh aneh ngapain? Itu yang ada adalah benak kuda. Kalau kita enggak mengatur kuda, maka kuda yang akan mendominasi kita, mengatur kita. Artinya juga di sini bahwasanya kuda itu juga butuh kerjaan. Dia nagih kerjaan kepada kita manusia. Ya. Maka alasan apa lagi buat kita kalau kita masih malas-malasan bekerja? Kita nggak malu sama si kuda. Dia aja suka untuk bekerja. Selamat bekerja. Kita naik coba. Bismillah. Udah, siap. Udah merekam. Sebentar. Oke, bismillah. Sekarang saya mau coba naik kuda ini tanpa ada bantuan ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Dan ini kuda kayaknya masih gelian nih. Bas. Bas. Yang pertama kita dalam interaksi dengan kuda adalah kita harus tenang ya. Kita harus tenang terhadap menyikapi kuda. Kalau kita tenang, insya Allah kudanya juga tenang juga. Tenang kembali. Bismillah. Kita sudah sekitar 1 minggu lebih tidak naik kuda. آمنت بالله وملائكته وكتبه. Hari semakin panas sehingga membuat latihan kita kurang efektif karena kuda menjadi sulit untuk dikendalikan. Maka kita putuskan untuk menghentikan latihan kita pada hari ini. Kita istirahat sebentar untuk sholat duhur dan kemudian kita masuk ke gurun pasir untuk mencari tempat bermalam kita, karena tidak ada penginapan, juga untuk menjaga ketertiban untuk tidak bermalam di masjid. Maka pastikan jangan sampai tertinggal pada video selanjutnya. لا إله إلا الله محمد
Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, maka silahkan klik tombol subscribe, lonceng juga komentarnya, dan silahkan share ke media sosial sahabat sekalian. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.